Selamat datang para pejuang Sparta di channel Suhu PlayStation. Saatnya bersiap menyambut kembalinya legenda, sebuah mahakarya yang telah membentuk sejarah dunia gaming. Kini hadir dalam wujud yang lebih epik, lebih megah, dan lebih brutal dari sebelumnya. Ya, kita akan menyambut kehadiran God of War Trilogy Remake, petualangan legendaris Kratos yang kini bangkit dengan visual yang modern, aksi yang lebih memukau dan emosi yang lebih mendalam. Bagi para penggemar lama, inilah kesempatan kembali merasakan amarah sang dewa perang. Dan bagi generasi baru, inilah awal yang tepat untuk menyaksikan kekejaman, kekerasan, dan kebrutalan sang dewa perang bernama Kratos. Jadi, siapkan senjata, kobarkan semangat, dan bersiaplah kembali menantang para dewa Yunani. Karena perang belum berakhir, perang baru saja dimulai, dan inilah God of War Trilogy Remake. Your son has returned! Sebelum kita menyambut keluarnya game terbaru God of War Trilogy Remake, ada baiknya kita kembali mundur sedikit untuk mengetahui timeline dan alur cerita dari God of War. Yang pertama ada God of War Ascension 2013. Setelah dibohongi oleh Ares untuk membunuh keluarganya, Kratos berusaha membebaskan diri dari sumpahnya kepada dewa perang tersebut. Ia harus melawan 3 Furies yang menjaga kontrak pengabdian Kratos dengan Ares. Dalam perjalanannya, Kratos sadar bahwa Ares telah memanipulasinya. Ia kemudian berjuang untuk memutus semua ikatan budak tersebut dari sang dewa perang Ares. Kisah di God of War Ascension menjelaskan awal mula dan penderitaan Kratos sebelum ia dikenal sebagai Ghost of Sparta. But then again, we were rudely interrupted by my sister. Berikutnya adalah God of War Chain of Olympus tahun 2008. Berlatar sebelum game pertama, Kratos bertugas sebagai pelayan para dewa Olympus. Dunia mengalami kegelapan setelah Helios, dewa matahari, menghilang. Kratos dikirim untuk menyelidiki penyebabnya. Lalu akhirnya tahu bahwa dewa dunia bawah Persephone berencana menghancurkan dunia dengan kekuatan Titan Atlas. Dalam petualangannya ini, Kratos sempat bertemu dengan putrinya kembali, Calliope, di dunia bawah. Namun, ia harus memilih antara kebahagiaan pribadi atau menyelamatkan dunia. Akhirnya Kratos terpaksa melepaskan Calliope dan mengalahkan Persephone untuk mengembalikan keseimbangan dunia setelah dihancurkan oleh Titan Atlas. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío, desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras 10 años de sufrimiento, 10 años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. Aunque no siempre fue así. Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses. ¡Bestias asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! Timeline berikutnya yaitu God of War 1 tahun 2005. Cerita dimulai ketika Kratos yang masih dihantui oleh masa lalunya ditugaskan oleh para dewa Olympus untuk membunuh Ares, sang dewa perang. Ares telah menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan Yunani. Kratos bertugas untuk mencari Pandora's Box, satu-satunya benda yang dapat memberinya kekuatan untuk melawan Ares. Setelah pertempuran sengit,
Kratos berhasil mengalahkan Ares dengan menggantikannya sebagai dewa perang yang baru. Namun, meskipun telah menjadi dewa, dosa masa lalunya tetap menghantuinya. Berikutnya ada God of War Ghost of Sparta tahun 2010. Setelah menjadi dewa perang, Kratos masih mencari jawaban tentang keluarganya. Ia mengetahui bahwa saudaranya, Deimos, ternyata masih hidup dan ditawan oleh dewa kematian Thanatos. Kratos melakukan perjalanan ke Atlantis untuk menemukan Deimos. Namun, pertemuan itu berujung tragis karena Deimos tewas dalam pertarungan melawan Thanatos. Setelah membalaskan dendamnya, Kratos kembali ke Olympus dalam keadaan marah dan sedih. Cerita ini memperdalam latar belakang keluarga Kratos dan memperlihatkan alasan mengapa ia membenci para dewa. Hurry, Lord Kratos! Timeline berikutnya, God of War Betrayal tahun 2007 di game Java Ponsel. Game ini tetap menjadi urutan game God of War. Ceritanya mengambil waktu di antara Ghost of Sparta dan God of War 2. Kratos dituduh membunuh Argos, hewan peliharaannya Hera. Padahal ia dijebak oleh sosok misterius. Peristiwa ini membuat hubungan Kratos dengan para dewa Olympus semakin memburuk, terutama karena Zeus mulai meragukan kesetiaan Kratos. Konflik ini menjadi dasar terjadinya pengkhianatan besar di God of War 2. Urutan game berikutnya yaitu God of War 2 tahun 2007. Dalam seri ini, Kratos sudah dikenal sebagai dewa perang Yunani. Namun, tindakannya agresifnya saat membantu bangsa Sparta membuat para dewa marah. Zeus kemudian mengkhianati Kratos dengan mencabut kekuatannya lalu membunuhnya. Dibantu oleh Gaia, pemimpin para Titan, Kratos kembali dari dunia bawah dan memulai misi balas dendam kepada Zeus. Ia melakukan perjalanan waktu untuk mencari Sister of Fate agar bisa mengubah takdirnya, kemudian membunuh Zeus. Your son has returned. I bring the destruction of Olympus! The Titans will fail again! Kemudian, lanjutan dari God of War 2, yaitu God of War 3 tahun 2010. Game ini memperlihatkan perang antara para Titan dan para dewa Olympus. Kratos berjuang menaklukkan Olympus satu persatu untuk membalas dendamnya kepada Zeus. Dalam perjalanannya, Kratos membunuh banyak dewa seperti Poseidon, Hades, Helios, dan Hermes, yang menyebabkan bencana besar di dunia manusia. Setelah pertempuran panjang, Kratos akhirnya menghadapi Zeus untuk terakhir kalinya, sekaligus menentukan nasib keduanya. Kemudian, God of War A Call from the Wild tahun 2018. Game ini merupakan kisah pengantar menuju era mitologi Nordik. Berlatar beberapa tahun setelah peristiwa di Yunani, cerita difokuskan pada Atreus, putra Kratos. Atreus menjalani ujian pertama untuk membuktikan diri sebagai pemburu di hutan Nordik.
Dalam perjalanannya, ia menghadapi berbagai makhluk seperti Drow dan serigala raksasa sebelum akhirnya ditolong oleh Kratos. God of War: A Call from the Wild merupakan urutan game God of War pertama di mitologi Nordik. Berikutnya adalah game God of War tahun 2018 berlatar di mitologi Nordik. Setelah meninggalkan Yunani, Kratos hidup damai di dunia Nordik bersama putranya Atreus. Seri ini dimulai dengan kematian Faye, istri Kratos, yang meminta abu jenazahnya ditaburkan di puncak tertinggi 9 dunia. Perjalanan ini membawa Kratos dan Atreus melintasi berbagai wilayah mitologi Nordik seperti Midgard, Alfheim, dan Jotunheim. Di sepanjang perjalanan, mereka menghadapi dewa-dewa seperti Baldur, Magni, dan Modi. Kratos perlahan mengajarkan Atreus tentang tanggung jawab dan kendali diri, sedangkan Atreus mulai mengetahui jati dirinya sebagai Loki. Selain itu, game ini juga memperkenalkan konflik antara Kratos dan dewa-dewa Asgard, yang akan berlanjut di game berikutnya yaitu God of War Ragnarok. Seri urutan game God of War yang terakhir adalah game God of War Ragnarok tahun 2022. Game ini melanjutkan kisah Kratos dan Atreus beberapa tahun setelah peristiwa game sebelumnya. Dunia sedang menghadapi musim dingin panjang bernama Fimbulwinter, tanda akan datangnya akhir zaman Ragnarok. Kratos berusaha melatih Atreus untuk memahami peranannya sebagai Loki. Di tengah perjalanan, mereka bertemu banyak tokoh baru seperti Thor, Freya, Tyr, dan Odin. Mereka memiliki misi untuk menghentikan atau setidaknya menghadapi takdir Ragnarok. Dalam perjalanan tersebut, keduanya menghadapi pertempuran melawan pasukan Asgard dan akhirnya membawa perubahan besar bagi dunia Nordik. Dan itulah seri game God of War yang sesuai dengan timeline dan alur ceritanya ya. Jadi kemudian datang game baru, game God of War Trilogy Remake, kalian udah nggak bingung gitu, ini alurnya gimana. Mungkin ada perubahan sedikit ya dari ke God of War Remake ini, mana mungkin perbaikan dari grafis, cerita mungkin yang lebih diperbarui, diperjelas, kelanjutannya gimana, tapi yang pasti tidak akan beda jauh dari game sebelumnya. Jadi semoga membantu dan kita akan menunggu kedatangan game baru God of War Trilogy Remake. Entah tahun berapa ya, tapi kita tunggu aja. Oke guys, bye bye, see you.